Terima kasih Bu Ratna atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para mahasiswa peserta LKMM, perlu diketahui bahwa menjadi seorang aktivis mahasiswa dan atau pengurus Ormawa tentu harus memiliki kemampuan manajemen supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan menimba ilmu dari pembicara yang luar biasa, beliau Profesor Suyanto PhD, yang pada kegiatan hari ini akan menyampaikan materi dengan tema kiat-kiat mempunyai keterampilan manajemen yang baik sebagai bekal menjadi pemimpin. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya membacakan CV beliau. Beliau Bapak Profesor Suyanto PhD, ya lahir 2 Maret 1953, beliau merupakan guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Prof. Yanto ini merupakan seorang narasumber yang luar biasa dan sering memberikan materi di berbagai seminar. Beliau merupakan rektor senior di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga dipercaya menjadi Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, serta PLT Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan di bidang organisasi, beliau menjadi Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2019, beliau juga dilantik menjadi salah seorang anggota Badan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Riwayat pendidikan beliau S1 di FKIS Universitas Negeri Yogyakarta, menempuh jenjang pendidikan S2 di Boston University, Amerika Serikat, dan menempuh pendidikan S3 di Michigan State University, Amerika Serikat. Karir beliau seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, Mas Mbak peserta LKMM. Selain itu beliau juga menjadi anggota Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan, anggota BSNP, kemudian penasihat lembaga riset Semeru untuk program RISE di Indonesia, dan anggota Dewan Pakar Badan Pengelola dan Pelaksana Harian Pendidikan Islam Al-Azhar Yogyakarta, serta menjadi Ketua Majelis Guru Besar pada tahun 2017 hingga 2019 di UNY. Karya-karya beliau tentu luar biasa banyak ya, Mas Mbak peserta, tapi beberapa yang dipublikasikan yaitu Understanding and Experience of Higher Education Lectures in Indonesia pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2020 juga beliau mempublikasikan artikel mengenai Fostering Ki Hajar Dewantara Best Character Values through Social Studies Learning Innovation for Primary School Students, dan juga Model of Performance Improvement of Certified Teachers in Private Vocational Schools. Beliau juga menulis buku, antara lain buku Panduan Media Pembelajaran Literasi Keuangan Robot Need and Want, kemudian Betapa Mudah Menyusun Tulisan Ilmiah, dan Menjadi Guru Profesional, Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global. Beliau juga memperoleh banyak penghargaan, salah satunya adalah pada tahun 2019, beliau Profesor Suyanto mendapatkan penghargaan Jun S. Moon untuk alumni MSU International yang berprestasi. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Mendikbud RI, Wakil Presiden RI, dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, serta yang lainnya. Itu tadi CV dari Prof. Suyanto PhD. Langsung saja kepada Prof. Suyanto kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wakil Dekan 3, Saudara Dr. Sutirman, dan juga panitia, para mahasiswa, dan para narasumber
sangat berbahagia bisa ketemu Anda semua, walaupun ketemunya lewat virtual, dan tentu saja ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk saling bertegur sapa dan belajar bersama mengenai tema yang akan kita bahas saat ini, LKKM. Nah, saya menuruti perintah panitia untuk berbicara di sini, dan untung saya diajak rektor ke Jakarta tidak hari ini, masih besok. Nah, baiklah, saya akan share slide saya yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan saudara bisa melihatnya. Ini bisa dilihat atau tidak ya? Bisa, saya kira. Nah, inilah. Bisa, Prof. Oke. Saya selalu punya problem. Nah, slide saya adalah panitia memberi judul saya, agak saya potong dikit-dikit dari kiat-kiat mempunyai keterampilan manajemen sebagai bekal memimpin. Ini supaya lebih konsis, karena naluri saya sebagai penulis itu selalu ingin bahwa semua kalimat itu efektif, konsis, dan lugas. Nah, saudara-saudara, kita bicara mengenai kepemimpinan dan pengalaman manajerial mahasiswa. Oleh karena itu kita jangan lupa konteks kita. Kita punya pengalaman apapun, itu konteksnya ada. Konteks kita itu yang sangat dahsyat sekarang ini adalah the Fourth Industrial Revolution yang sedang marak direspon oleh berbagai negara, oleh berbagai orang. Ya, jadi cirinya apa? Saya nggak usah bercerita, yang ini dibaca sendiri, yang satu revolusi industri 1, 2, 3 itu. Yang penting bahwa ini adalah pertumbuhannya itu kalau 1 ke 2 itu puluhan tahun, bahkan ratusan. Ini lama-lama menjadi semakin singkat. Dari 3 ke 4 itu singkat, nanti dari 4 ke 5 mungkin kalau ada juga akan lebih singkat lagi. Kenapa? Karena revolusi digital itu mempercepat proses bisnis proses yang ada di mana-mana. Jadi cirinya apa? Revolusi Industri 4.0, connectivity. Jadi ketersambungan. Ini namanya dalam agama Islam itu sebenarnya silaturahim, saling berhubungan. Ya, saudara, kalau memiliki pengetahuan manajemen nggak punya ketersambungan itu, saudara isolated. Jadi nggak akan bisa meningkatkan kapasitas saudara, kapasitas apa saja. Itu merupakan connectivity ini yang penting. Ya. Konektivitas antar apa? Konektivitas antar orang, antar program, antar mesin. Ya, itu terjadi untuk saat sekarang ini. Kalau saudara tidak punya itu, adalah tidak mungkin Anda menjadi sesuatu. You won't be somebody. Jadi tetap saja menjadi nobody, tidak siapa-siapa, karena Anda tidak dikenal orang lain. Nah, salah satu contoh misalnya saja, kalau saudara ingin melihat idola saudara itu orang yang mempunyai konektivitas atau tidak, tulis namanya di Google. Dia muncul sebagai apa? Atau saudara mencoba nama saudara, tulis di Google. Nama saudara ada tidak di Google itu? Kalau belum ada, itu berarti Anda belum memiliki konektivitas yang memadai ketika saudara sebagai mahasiswa. Nah, berikutnya adalah smart technologies. Smart technology itu saudara menggenggam semua. Di HP saudara itu sangat-sangat smart technology. Bisa digunakan untuk apa saja. Fungsinya ribuan ada yang bisa memberdayakan saudara. Tapi rata-rata karena semua orang itu yang mendapatkan hidayah, yang kuliah itu mendapat hidayah dan akan menjadi orang yang hebat, itu saya kira distribusinya normal. Paling-paling 1,5%. Jadi yang berada di, kalau kurva normal di 3 standar deviasi ke kanan itu hanya 1,5%. Dan saya percaya itu, karena saya kalau mengajar di mahasiswa itu
rata-rata mahasiswa itu datang ke kelas itu tidak siap untuk belajar. Nggak pernah bertanya, kalau ditanya nggak bisa, dan tidak memiliki ketertarikan. Kuncinya curiosity-nya itu rendah sekali. Kalau diberi informasi, misalkan informasi yang itu merupakan proses pemberdayaan dirinya, nggak tertarik. Tapi kalau nonton TikTok, oh insya Allah tertarik itu. Yang lucu-lucu, kemudian yang konyol-konyol itu tertarik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang ingin menjadi pemimpin masa depan, ya pemimpin mahasiswa aja lah, misalkan saja di FE, di UNJ, harus mengubah perilaku yang tidak memiliki curiosity. Jadi most the time should be devoted to apa yang disebut dengan belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Itulah sebabnya saya membuat channel YouTube yang saya beri nama suyanto.id. Itu adalah merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sebuah channel untuk alternatif supaya tidak didominasi oleh channel-channel tertentu yang dibikin oleh para selebritis yang isinya itu porno, kemudian pamer kekayaan, hedonistik. Tapi kalau dipublish 1 minggu saja, yang nonton sudah 10 juta. Karena apa? Karena menawarkan sensasi, imajinasi yang fata morgana terhadap terhadap keterampilan, terhadap kompetensi seseorang. Tapi orang sekarang lebih suka pada imajinasi yang tidak real seperti itu. Tetapi semua video-video yang muatannya itu pengetahuan itu jarang dilihat. Oleh karena itu, kalau saudara ingin menjadi pemimpin yang baik melalui kemampuan manajer yang baik, pertama sekali adalah you have to manage yourself. Jadi manajelah diri sendiri dulu dengan baik. Jadi penggunaan waktu, komitmen, kemudian apakah Anda punya hasrat keingintahuan, apakah saudara punya resiliensi. Jadi baru baca buku 50 halaman saja sudah mulat-mulet, sudah ongap-angop. Nah, itu tandanya bahwa resiliensinya itu rendah. Nggak pernah mengupgrade pengetahuan yang baru. Padahal dunia di revolusi Industri 4.0 itu luar biasa cepatnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology itu tadi. Seperti contoh di HP saudara itu smart technology. Tapi rata-rata yang digunakan oleh mahasiswa itu hanya 3 fungsi dari 1000 fungsi yang sangat vital. Ya, rata-rata mahasiswa dalam kurva normal, 60% mahasiswa itu menggunakan HP-nya itu rata-rata untuk 3 hal utama, yaitu untuk telepon, untuk WA, dan untuk selfie. Hanya itu yang dibuat. Nah, di Revolution 4.0 itu cirinya itu ada big data. Big data itu apa? Orang yang memiliki big data ini adalah orang yang sukses. Manajemen big data itu luar biasa. Contoh, kalau kalian beli lewat aplikasi itu big data. Misalnya aplikasi GoFood misalnya saja. Saudara itu berurusan dengan big data. GoFood itu punya big data sehingga bisa mendapatkan penghasilan dari restoran miliaran rupiah sehari walaupun dia nggak punya restoran. Big data tentang apa? Big data tentang orang lapar. Big data tentang orang yang jualan makanan, mau melayani orang lapar. Dan big data orang yang mempunyai motor dan mau mengantar makanan. Nah, itu disatu padukan. Akhirnya dia mendapatkan keuntungan luar biasa yang namanya aplikasi itu. Mereka nggak harus punya restoran, nggak punya risiko banyak-banyak, nggak harus nyewa kios untuk berjualan dan sebagainya. Ini big data. Network sudah, tadi mesin dan proses itu juga harus bersinergi, dan juga ada yang disebut dengan 3D printing. Ada juga artificial intelligence. Jadi inteligensi buatan luar biasa. Kalau saudara klik suatu ketika, ngeklik gambar porno sekali saja oleh artificial intelligence di dunia internet, saudara akan diberi semua gambar-gambar porno itu. Kemudian ketika saudara klik pengetahuan, berikutnya ya dikasih pengetahuan. Dan itulah artificial intelligence. Jadi sama-sama kamu membuka komputer 3 berjejer-jejer karena ada artificial intelligence yang dimanfaatkan oleh
aplikasi, oleh software, super app, super application, maka 3 orang itu kalau mendapatkan iklan itu beda-beda dalam satu meja. Karena artificial intelligence itu bisa mengenali saudara-saudara semua. Kita ini sudah menyerahkan diri kita kepada yang namanya Google. Rahasia kita sudah di Google semua. Jadi walaupun saudara tidak merasa, itu sudah ada. Hobi kamu apa, warna makan, warna baju sukanya apa, makanan apa. Kemudian misalnya ada orang kelayapan di mana saja, itu catat semua oleh Google. Sepanjang Anda memanfaatkan yang namanya smart technology, handphone saudara dengan GPS yang on. Kalau saudara tidak on itu nggak mungkin, karena saudara akan terisolasi. Nah, inilah biangnya, jadi internet yang luar biasa, sehingga karena ada internet yang luar biasa ini, maka Revolution 4.0 itu juga ada fenomena yang disebut IoT, Internet of Things. Semua ada di internet. Jadi, saudara kalau klik internet itu semua ada. Nama dosen saudara, nama rumah siapa, dan bahkan Google itu bisa memetakan alamat rumah orang hampir sedunia. Saudara menulis nama saya di Google Map, saudara sudah akan dipandu sampai ke ruang tamu saya. Luar biasa itu yang namanya Google Map misalnya saja. Luar biasa. Ya, sehingga saudara harus sadar ini ketika akan menjadi pemimpin. Yang saudara pimpin itu adalah manusia yang berbeda daripada yang saya pimpin ketika saya memimpin mahasiswa pada tahun 1975 misalnya saja. Saya dulu menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa pada saat itu. Ya, aktivis, dan aktivis itu benar-benar aktivis. Ya belajar, ya berintensitas, dan tidak pernah merengek-rengek kepada dosen. Katanya dosen nggak mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan, dosen nggak mengizinkan saudara beraktivitas, itu yang salah saudara. Mengapa harus minta izin? Nggak usah minta izin, langsung aja pergi kalau nggak diizinkan. Kalau misalnya punya aktivitas, yang penting saudara adalah presensi saudara itu dijaga, jangan sampai kurang. Itu saja. Saya dulu seperti itu. Dosen saya yakinkan bahwa saya bisa apa yang diajarkan walaupun saya nggak datang misalkan saja. Itu namanya aktivis. Kalau sedikit-sedikit merengek, itu namanya pasifis, bukan aktivis lagi. Nah ini Internet of Things, saudara bisa tanya apa saja. Kalau saudara dijelaskan dosen nggak jelas, tanya ke internet, pasti dijawab. Tapi persoalannya, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik tidak pernah bertanya. Dijelaskan dosen nggak jelas, dia nggak pernah bertanya. Jadi itu yang fenomenanya, manja dan luar biasa, malasnya, dan yang ya kira-kira 1,5% tadi orang yang siap belajar beneran di kelas-kelas yang ada sekarang ini, mahasiswa ya. Ini harus menjadi concern oleh pimpinan mahasiswa, bagaimana menggerakkan budaya belajar yang baik dari program-program kemahasiswaan itu. Ini adalah tantangan ke depan. Kalau tidak begitu, Anda nggak memiliki kompetensi, saudara akan tidak menjadi siapa-siapa, akan tergilas oleh peradaban. Ini lihat saudara, ekologi ini, kepemimpinan di era industri 4.0, society 5.0 dan sebagainya, ini merupakan era digital. Jadi peran manusia itu akan diganti mesin, robot, artificial intelligence sudah mulai. Di negara-negara Amerika sudah ada restoran yang mengantarkan drone. Kalau di Surabaya di mall itu yang gede itu sudah jarang itu pesan makanan ke resepsionis. Sudah diberi seperti tablet, kita tonjok, lalu di submit, maka makanannya akan datang. Robotik yang masih sederhana, tapi dia datang seperti pakai rel kereta itu mendatangi kita di samping meja kita. Bayangkan, itu luar biasa. Karena IoT itu segala-galanya itu akan berubah. Coba lihat nih berubahnya. Dari taksi-taksi, dari hal yang sebagainya ini luar biasa. Nah, dan oleh karenanya saudara harus paham ini, bahwa tenaga kerja global itu beralih profesinya 375 juta. Ini sudah 2 tahun lalu, lama-lama sudah luar biasa. Mobil saja tahun 2045 sudah nggak ada sopirnya. Sekarang Tesla itu sudah investasinya luar biasa, Elon Musk itu. Saudara kalau mau
lihat orang hebat sejarahnya bagaimana dan mengikuti, melihat inspirasi aspirasinya. Klik Google, tulis Elon Musk, itu mobil Tesla itu luar biasa, itu sudah akan menguasai dunia nanti, saya kira. Nah, inilah modal penting bagi suatu pemimpin. Jadi pemimpin itu harus mempunyai ini teorinya dari The Pygmalion Effect. Kalau saudara mau baca, lihat di website saya www.suyanto.id, ada di situ. Jadi suyanto.id itu ada dua hal, yaitu berupa website yang itu isinya adalah untuk publikasi ilmiah atau ngarang apa saja, nulis apa saja, saudara kalau menulis di situ juga bisa, serahkan ke adminnya. Dan suyanto.id itu ada channel YouTube. Kalau saudara ingin berbagi pengetahuan di situ, siap, mari kita berbagi di situ. Nah, yang pertama itu kita itu keyakinan kita itu akan mempengaruhi perilaku kita, dan perilaku kita itu akan membuat kita sukses atau tidak. Itu namanya self-fulfilling prophecy, namanya teorinya itu. Kita yakin bahwa suatu akan terjadi, terjadilah. Dalam Islam itu husnudzon. Nah, modelnya seperti saja. Keyakinan kita itu akan mempengaruhi perilaku kita terhadap orang lain. Jadi saudara kalau memimpin, memanage orang, itu tergantung keyakinan saudara terhadap orang itu. Kalau saudara yakin bahwa orang yang saudara pimpin itu adalah preman-preman semua, maka saudara perilakunya milih seperti preman. Tapi kalau saudara keyakinannya adalah, oh yang saya pimpin orang intelektualnya tinggi, kooperatif, kemudian inovatif, nah saudara akan punya perilaku seperti itu juga. Dan pada gilirannya nanti itu akan mempengaruhi kepada orang lain juga terhadap dirinya ketika dia diperlakukan seperti itu. Yang akhirnya juga menyebabkan orang-orang lain itu perilakunya juga berbeda terhadap orang lain. Nah, ini sampai akhirnya meng-reinforce, memperkuat keyakinan kita itu. Jadi pertama kali keyakinan. Jadi kalau teorinya banyak, ada juga self-efficacy. Apakah saudara yakin itu? Itu juga sudah saya bahas. Kalau saudara ingin sukses, lihat, datang ke suyanto.id. Saya punya modul sudah 14 mungkin. Itu saya dalam 5 menitan, itu saya tulis mengapa orang sukses, mengapa orang gagal. Ini hanya pemberitahuan. Saya yakin saudara tidak akan ke sana. Paling banyak 1,4% itu yang akan ke sana dari peserta seminar ini. Ini teori menurut kurva normal. Karena orang yang gagal itu lebih banyak di dunia ini daripada yang sukses. Memang dunia mungkin tidak butuh semua orang sukses. Hanya beberapa saja yang menjadi pemimpin, penggerak, inovator, dan sebagainya itu. Yang lain itu follower. Ya, follower bisa baik, bisa follower yang slow learner, bisa follower yang critical, itu macam-macam. Ini coba lihat, toko-toko berubah, semuanya berubah akibat dari revolusi digital tadi. Ini kita lihat, kalau saudara ingin hidup di revolusi industri 4.0, ini kompetensi ini harus ada. 10 kompetensi. Tapi 10 kompetensi ini apa yang terjadi? Bahwa perubahannya itu luar biasa. Sangat cepat. Dari misalkan 2015 seperti itu, kemudian bagaimana dengan 2000 berikutnya, 2020 juga berubah. Perubahannya apa? Bahwa kreativitas itu tadinya di bawah menjadi semakin ke atas. Juga critical thinking. Critical thinking, high order thinking, ini yang sulit, tidak semua mahasiswa punya. Jadi ketika mahasiswa datang ke kampus itu tidak mempersiapkan dirinya untuk berpikir kritis. Kalau saudara mau bagaimana berpikir kritis, high order thinking skills, lihat yang namanya Bloom, taksonomi Bloom yang diperbaiki dengan Anderson, yang akhirnya high order thinking skill itu menghasilkan suatu hal yang berupa kreasi, ya, create. Jadi kalau saudara hanya sampai pada aplikasi itu masih rendah. Harus ada evaluasi, sintesis, evaluasi, dan creating, seperti itu. Saudara bisa melihat di sana. Nah, bagaimana tahun berikutnya juga berubah lagi. Bayangkan perubahannya. 5 tahun saja perubahannya luar biasa. Jadi saudara sebagai pemimpin mahasiswa, kalau caranya belajar, caranya berpikir, caranya berperilaku masih seperti dulu-dulu ketika SMA, saya kira itu merupakan pemborosan
bagi orang yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan hanya memenuhi septic tank saja kalau datang ke kampus. Kalau kita ketika saudara tidak pernah melakukan kreativitas inovasi di kampus itu. Nah, berikutnya ini adalah yang tahun 2025 seperti apa? Berubah lagi 10 top kompetensi yang harus kita miliki itu. Pertama, analytical thinking and innovation. Bayangkan, harus berpikir analitis dan bisa berinovasi. Saya tidak bisa membayangkan mahasiswa saya yang datang ke kelas itu hanya tengah-tengah saja, nyatat nggak pernah, jadi hanya mengandalkan pura-pura mendengar, dan bahkan kalau di daring itu videonya dimatikan, saya tidak tahu lagi apa yang dilakukan di balik video itu. Nah, saudara harus paham itu. Saudara semua ini yang saya bicarakan itu tidak ada di sini. Di sini pemimpin mahasiswa semua. Saya yakin di sini ini termasuk 1,7% dari mahasiswa yang lain yang dimana datang ke sekolah, datang ke Zoom, datang ke daring, nggak pernah mempersiapkan diri untuk belajar, untuk mengetahui barang yang baru, untuk memiliki kompetensi yang baru dengan tanya kepada dosennya. Padahal dosennya itu sudah dibayar mahal itu. Kalau guru besar itu take home pay-nya satu bulan kira-kira ya 30 juta lah. Jadi harus ditanya itu. Tapi sayangnya nggak pernah dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bertanya-tanya itu. Untuk mahasiswa pada umumnya ya. Ini karena mahasiswanya di sini ini pemimpin semua, insya Allah ini mahasiswa kritis-kritis yang ada di sini. Nah, inilah prediksi Rowan Gibson, itu orang top ini. Kalau saudara ingin melihat karyanya, ya masuk ke Google, tulis Rowan Gibson. Sejak tahun 77 ini dulu saya sitir ketika saya melakukan pidato pengukuhan. Bahwa masa depan itu bukan kelanjutan masa lampau. Sehingga orang yang membangga-banggakan, oh dulu saya warisan banyak, orang tua banyak, oh sudah nggak ada tempatnya. Karena masa depan itu berubah demikian cepatnya. Sehingga kita supaya bisa menghandle kesuksesan masa depan itu harus menghilangkan perilaku lama, model lama, cara berpikir lama, resep sukses lama. Dan itu semua harus kita tinggalkan. Resep asumsi lama harus ditinggalkan. Bahkan resep sukses yang lama itu tidak menjamin bisa untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Karena perubahan yang luar biasa itu. Saudara tahu bahwa orang yang tidak memiliki adaptabilitas itu akan hancur ambyar dimakan oleh peradaban baru. Saudara tahu misalkan saja laptop yang berjaya, pernah berjaya Fujitsu, kemudian ada lagi Toshiba, ada lagi Sony, tidak ada sekarang, tinggal namanya saja. Padahal itu perusahaan raksasa. Perusahaan raksasa punya lembaga riset, punya culture yang luar biasa. Lalu bagaimana kalau mahasiswa nggak punya culture, nggak punya budaya riset, nggak punya budaya bertanya, apa nggak ambyar itu nanti untuk adaptasinya? Itu saja perusahaan yang begitu ambyar disikat oleh pendatang baru. Karena di sana di Jepang itu ada kesalahan yang disebut dengan harmonious cultural error dan senior cultural error. 2 error itu, yaitu error yang selalu mempertahankan harmoni di dalam keputusan perusahaan dan culture tentang senioritas. Nah, itu menyebabkan keputusannya lambat sehingga nggak bisa beradaptasi. Ya, tentu saja itu dimasuki oleh barang-barang baru dari Android dan sebagainya itu. Itu kenyataan yang saudara bisa lihat. Ya, jadi nah inilah new definition. Jadi saudara, calon pemimpin, ajak mahasiswa, Anda semua pemimpin, jangan sampai mahasiswa follower saudara itu menjadi buta huruf abad 21. Siapa buta huruf abad 21? The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Ini kuncinya. Jadi ketika saudara bisa baca tulis itu nggak menjamin saudara tidak buta huruf. Saya itu kalau di kelas banyak menghadapi orang buta huruf abad 21. Bisanya hanya membaca dan menulis. Tapi tidak bisa membaca, tidak bisa how to unlearn. Ini yang penting. Jadi untuk menghilangkan hasil belajar yang sudah tidak relevan dengan tantangan zaman sekarang ini dan belajar kembali, relearn. Jika seorang buta huruf abad 21 itu orang yang tidak bisa belajar, membuang hasil belajar yang tidak relevan dan tidak bisa belajar kembali untuk memperbarui ilmunya. Yang paling sulit itu how to unlearn, untuk membuang
hasil belajar itu. Karena ini menjadi budayanya, sudah budaya dia, maka terpatri di dalamnya. Sehingga kita harus terlibat dalam lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Contohnya yang selalu saya pakai dalam seminar-seminar itu, how to unlearn itu, gampang saja. WC, toilet di airport, di UNJ yang sangat modern, itu WC duduk, itu semuanya berantakan gara-gara yang menggunakan itu buta huruf abad. Jadi nongkrongnya juga ya, toiletnya itu borok dan juga apa ini, ada suara apa ini? Oke, terima kasih. Sehingga toiletnya itu jorok, kotor dan rusak karena yang menggunakan itu orang buta huruf abad 21. Sama ketika ibu-ibu masak di rumah, masak pakai magic jar, rice cooker itu, dia lebih menunjukkan kebuta hurufannya. Ketika masak nasi untuk mengukur ketinggian air itu pakai jari, pakai ruas jari, bayangkan. Padahal di situ ada skala-skala. Itu contoh buta huruf abad 21. Itu saja masih sederhana itu. Kalau itu nggak ngefek itu terhadap kehidupan saudara. Perkara Anda jongkok atau duduk di WC atau ketika saudara masak nasi pakai tangan, pakai ruas jari atau pakai skala, nggak begitu ngefek. Tetapi yang lebih substantif itu adalah yang terkait dengan kompetensi saudara, yang untuk menghadapi persoalan-persoalan di luar sana. Dan di luar sana nanti ijazah itu nggak penting. Itu sudah dimulai Google dan Ernst & Young. Dia merekrut orang, diumumkan, hei saya perlu ini. Nggak ditulis ijazahnya. Jadi ke depan ijazah itu nggak akan digunakan. Yang digunakan kamu bisa apa. Nah, kalau bertanya kamu bisa apa, dari mahasiswa yang biasanya domblong saja di kelas itu, saya yakin itu nggak akan kebagian kerja dari mereka. Ya kerja-kerja sendirilah. Tapi itu nggak signifikan untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Nah ini what is leadership then? Jadi pemimpin itu pada ikatnya saudara harus paham. Pemimpin itu adalah memang leading people. Itu untuk mengarahkan orang. Dan mempengaruhi orang. Memerintah orang. Itu prinsipnya. Memerintah orang dan mengguide orang. Artinya guiding. Guiding itu ya kita mendampingi, kemudian memberi nasihat dan sebagainya itu. Nah, kemudian tipenya bagaimana? Ya bisa saja. Ini karena position. Biasanya itu ex officio dengan personality atau karisma. Ya, dia jadi pemimpin. Karena moralnya bisa jadi pemimpin. Karena power bisa menjadi pemimpin. Karena intellectual leader bisa jadi pemimpin. Leader because of ability to accomplish things. Nah, saudara mau milih yang mana? Kalau saudara mau jadi pemimpin mahasiswa itu, saya kira kalau ini position ini nggak begitu baik ini, biasa-biasa saja, pemimpin yang biasa saja. Kemudian ini ya lumayan. Kalau moral ya oke. Tapi kalau bisa itu paduan dari ini, ya personality, moral, power, kemudian intellectual leader dan sebagainya, supaya kepemimpinan saudara itu lebih berterima dan lebih bisa dipahami. Nah, leadership trip-nya itu apa? Intelligence. Jadi pemimpin, walaupun di tingkat mahasiswa, itu harus lebih intelligence, lebih smart, lebih cakap dan daripada yang tidak pemimpin. Jadi kalau pemimpin mahasiswa, IP-nya itu hanya 2,9, itu saya kira harus merefleksikan diri. Benarkah saya pemimpin mahasiswa? Pemimpin mahasiswa harus di atas rata-rata. Indeks prestasinya itu bisa 3,8. Kalau saya begitu. Saya dulu ketika mahasiswa, saya pemimpin mahasiswa dan indeks prestasi saya tinggi dengan diberi indikator setiap tahun. Saya diberi penghargaan oleh rektor sebagai mahasiswa teladan pada waktu itu. Selama 5 kali. Karena saya diadu dengan orang lain, IP-nya itu paling tinggi di jurusan saya. Sehingga saya di DIES itu selalu disiar-siarkan bahwa inilah mahasiswa teladan. Saat itu istilahnya teladan, sekarang ya mahasiswa prestasi. Saya waktu itu di samping itu juga sebagai mahasiswa berprestasi nasional. Begitu juga menjadi dosen, juga mahasiswa dosen yang berprestasi nasional. Ditemukan dengan presiden, wah luar biasa, sangat bangganya, sehingga foto dengan presiden itu dipasang-pasang di
di tembok masing-masing, karena pada saat itu itulah kebanggaannya. Untuk saat sekarang sudah nggak zamannya itu foto dengan orang dipasang, itu sudah nggak zamannya. Nah, berikut pengetahuannya, scholarship itu artinya scholar itu ya orang pandai lah gitu. Pengetahuannya juga harus lebih, kemudian bisa melaksanakan sesuatu, tidak saja omong doang, tapi bisa melakukan sesuatu. Physical itu artinya dia harus sehat. Jadi pemimpin kalau batuk-batuk kemudian itu sudah enggak zamannya itu. Itu saya yakin dia tidak akan bisa melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik. Dan juga dari personalitinya, verbal facility, bisa jujur, komunikasinya baik, punya inisiatif, agresif, tidak lolak-lolok, kemudian memiliki self confident, percaya diri. Kalau percaya diri harus punya kelebihan. Pemimpin mahasiswa itu harus bisa punya kemampuan komunikasi di luar bahasanya kita. Mungkin menguasai 3 bahasa itu hebat itu. Bisa bahasa Inggris misalnya aja. TOEFL-nya 600 itu. Oh, hebat itu. Tidak sama dengan yang dipimpin atau bahkan lebih rendah daripada yang dipimpin. Nah, itulah. Nah, berikutnya masih di bawah itu. Apa bedanya bos dengan pemimpin? Saudara bisa mengatakan di sini. Jadi jangan meniru sifat-sifat bos seperti yang di kiri itu. Hanya mendorong, mengandalkan pada kekuasaan, menciptakan ketegangan, hanya mengetahui saja tapi nggak bisa melakukan, kemudian menciptakan kebencian, menciptakan kesalahan. Tapi kalau leader beda kan, gitu ya, mengarahkan, mengandalkan pada kerjasama. Kalau mengatakan pemimpin itu kita, tidak saya, karena saya BEM ini maju, itu contoh pemimpin mahasiswa yang nggak baik. Tapi karena kita, maka BEM di FE itu memiliki progres yang luar biasa. Jadi itu yang persoalannya. Nah, pemimpin itu ada berbagai kekuasaan yang datang. Kekuasaan itu apa? Karena legitimate power. Ini legitimate power. Ini jangan digunakan sebelum yang lain tidak mempan. Ini terakhir. Kalau pemimpin yang baik itu tidak menggunakan legitimate power. Terakhir saja. Yang terlebih-lebih coercive power. Kekuasaan untuk memaksa. Kenapa bisa memaksa? Karena punya legitimate power. Punya SK. Pada waktu saya jadi rektor dulu, saya bisa merintahin dosen-dosen yang sepuh-sepuh. Saya minta apa mau. Karena saya punya SK dari presiden. Itu namanya legitimate power. Lalu coercive power itu untuk memaksa, akibat dari legitimate power, saya bisa memaksa dosen untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak comply dengan saya, karena saya punya coercive power, maka saya bisa memiliki diskresi to do something to him misalnya saja. Kemudian ada expert power, ini yang bagus. Pemimpin yang punya keahlian itu bagus, karena dilihat orang menjadi pemodel. Referent power karena karismanya. Karisma itu hanya karena adil, karena enggak zalim, karena enggak cacat moral. Kalau pemimpin misalkan cacat moral, itu juga enggak baik. Misalnya saja, kalau pemimpin selingkuh misalnya saja, wah itu dirasani oleh followernya. Enggak bisa itu. Kemudian connection power, itu adalah bagaimana kekuatan untuk berhubungan satu sama lain di luar kita. Dan juga tentang informasi, kita ada semua. Nah, gitulah. Dan ini saya merefresh saudara ketika saudara masuk diberi growth mindset. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memiliki mindset yang benar. Pemimpin yang gagal tentu mindsetnya salah. Karena mindsetnya benar, maka tindakannya benar. Sehingga dalam konteks yang lain itu adalah profesional. Tapi pemimpin yang mindsetnya salah, maka gagal. Itu adalah amatiran. Nah, apa mindset? Ini merupakan kumpulan kepercayaan yang akan menentukan reaksi dan pemaknaan seseorang terhadap situasi. Misalnya saja. Ini, bagaimana saudara mereaksi? Saudara itu 10% itu dijamin oleh apa yang terjadi di lingkungan saudara itu. Tapi kalau mau saudara hebat, mau saudara top di antara yang lain, tergantung upaya Anda yang jumlahnya 90%. Nah, saudara bisa milih, mau leha-leha atau mau upaya yang lebih baik. Inilah growth mindset. Semakin saudara mendapat tantangan, itu semakin meningkatkan
otak kita itu memiliki neuron-neuron yang lebih banyak, sehingga dengan demikian akan mencerdaskan kita semua. Ini bedanya fix dan growth. Pada hakikatnya fix itu mengandalkan talenta, takdir, dan sebagainya. Growth itu selalu belajar, berusaha, dan menerima tantangan. Kemudian dari segi percayaan, talenta itu segalanya. Kalau growth mindset, kecerdasan itu merupakan hasil dan proses belajar. Kalau dari segi tantangan, orang fixed mindset, oh saya nggak mau mengerjakan itu bukan bakat saya, itu bukan saya banget katanya anak sekarang itu, bukan gue banget. Jadi kalau growth mindset diterima sebagai sarana untuk berlatih. Lalu dengan rintangan itu fixed mindset itu mudah menyerah, enggan menghadapinya. Kemudian yang growth mindset bertahan dan berusaha untuk mengatasinya. Ya usahanya bagaimana? Fixed mindset itu selalu tidak pernah tidak berusaha, tidak pernah berpangku tangan, selalu melakukan sesuatu betapapun kecilnya. Tapi orang growth mindset, tapi orang yang fixed mindset, usaha itu nggak ada gunanya, sia-sia, karena kita sudah berada di tempat di mana kita sudah ditakdirkan sesuai dengan bakat yang sejak kita lahir. Mengapa bisa kita rendah? Karena 63% siswa Indonesia itu adalah fixed mindset. Di PISA itu kan memberikan namanya anchor test, menyelundupkan satu tes, satu pertanyaan terkait dengan mindset. Pertanyaannya, kemampuan kamu itu adalah sudah seperti saat itu yang kamu punya dan tidak akan bisa ditingkatkan sampai kapanpun. Nah, itu yang fixed mindset, jawabnya itu setuju dan sangat setuju. Dia itu memang nggak bisa ditingkatkan. Tapi yang growth mindset, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, itu orang-orang yang PISA-nya tinggi. PISA itu program of International Student Assessment yang diberikan oleh OECD untuk mengetes kompetensi anak-anak berusia kalau nggak keliru 16 tahun, ya usia SMP lah gitu. Kita berada pada peringkat 6 dari bawah. Ini mahasiswa harus sadar, ini pemimpin bahwa mahasiswa harus sadar akan hal itu. Kita itu secara kultur memang tidak bisa untuk bergerak maju akibat dari mindsetnya. Anda para mahasiswa, para pemimpin mahasiswa harus segera berubah, mendobrak diri saudara, berani keluar dari hal-hal yang seperti itu. Kalau kritiknya gimana? Orang fixed mindset itu telinganya tipis, kalau dikritik marah-marah. Bahkan selalu jangan kritik doang dong, kasih solusi. Padahal kalau kritik kasih solusi itu bukan kritik namanya, itu konsultan dan harus dibayar mahal. Tapi orang growth mindset, kritik itu sebagai sumber informasi dan peluang untuk perbaikan. Nah ini bedanya. Nah ini voice-nya, growth mindset voice itu lihat, selalu menunjukkan upaya, selalu menunjukkan perspektif bahwa kalau sekarang dia nggak bisa itu baru sekarang, yet gitu. I don't know yet, tapi I will know later. Saya belum bisa. Tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Saya belum bisa dan akan bisa. Dan insya Allah bisa lebih baik. Nah gitulah. Nah ini obat-obatnya untuk memperkuat mindset. Ya tentu saja orang yang sering menghadapi rintangan, tantangan, kesulitan, itu akan semakin berkembang. Tapi kalau nggak pernah itu, tidak akan bisa apa-apa. Sama mahasiswa itu kebanyakan males untuk menghadapi tantangan. Saya mengajar mahasiswa itu bahasa Inggris untuk ekonomi itu isinya adalah untuk memahami textbook ekonomi. Apa yang terjadi? Mahasiswa itu hanya cut and paste lalu Google Translate. Andalannya hanya itu. Sehingga sebetulnya nggak bisa apa-apa mahasiswa itu. Hanya menyerahkan diri kepada Google Translate. Nggak mau berusaha vocabulary-nya seperti apa. Harusnya kan mahasiswa tidak peduli siapapun. Anda semua para pemimpin mahasiswa harus punya target dalam belajar bahasa asing. Misalnya targetnya 1 hari harus punya vocabulary 10. Kalau 10 saudara hafal setiap hari, maka dalam 1 bulan sudah 300. Saudara keluar dari UNJ, sudah 10.000 vocabulary. Berarti saudara sudah bisa berkomunikasi secara akademik. Tapi hal itu enggak digunakan. Oleh karena itu Allah mempertanyakan, "Hei, untuk apa umur kamu ketika dulu muda sebelum datang tua?" Nah, itu nggak pernah mempertanyakan itu para mahasiswa yang pada umumnya. Tapi kalau di sini insya Allah enggak, karena ini pemimpin mahasiswa semua yang ikut. Nah untuk berubah, saudara nggak perlu mengajak orang lain. Saudara cukup
mengandalkan pada keyakinan saudara. Jadi jangan menunggu berubah itu nunggu orang lain. Ketika di kelas saudara nggak bertanya, yang lain nggak bertanya, saudara tentu bahagia. Itu contoh contoh mahasiswa yang tidak bisa memiliki growth mindset. Wow, banyak yang nggak tanya, saya juga nggak tanya. Alhamdulillah. Saudara setiap masuk kelas nggak bertanya itu harus tersiksa dan merasa berdosa, merasa berkhianat kepada orang tua. Karena dibiayai mahal, tapi di kelas hanya setor muka, setor wajah, tapi nggak berbuat apa-apa. Nah, inilah mindset itu dari mana? Ya dari otak-otak kita juga. Dan dari otak itu kita membangun perilaku, kemudian sikap, karakter, dan kebiasaan sehingga menimbulkan mindset tadi. Nah, ini 21st century skill. Ini saya summary-kan. Yang harus kita miliki itu apa? Literasi yang fundamental itu adalah ya literasi itu sendiri, numerasi, sains literasi, ICT literasi, financial literasi. Financial literasi itu penting karena nggak punya financial literacy. Banyak orang Indonesia terlilit utang digital, lewat digital, dibujuk-bujuk surau utang. Yang terakhir ini orang pada beli Bitcoin, crypto money yang bangkrut luar biasa. Sudah ditangkap polisi orang yang mengerjakan itu. Luar biasa, karena nggak punya literasi finansial. Contohnya kalau nggak punya literasi finansial itu, mahasiswa lebih mengutamakan beli, misalkan saja beli pulsa daripada beli buku yang harusnya digunakan untuk belajar. Nah, kemudian kompetensinya apa? Ya di era revolusi Industri 4.0 itu kan terkenal 4C ini. Ya ini critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Jadi orang yang nggak punya berpikiran kritis itu mudah ditipu. Orang yang nggak punya kreativitas, nggak bisa beradaptasi, nggak bisa berkomunikasi, akan terisolasi. Jadi mahasiswa lulus UNJ nggak bisa berbahasa Inggris, itu adalah merupakan mahasiswa yang sangat-sangat rugi, nggak memanfaatkan kehidupan kemahasiswaan ketika di universitas kita ini. Dan kolaborasi. Jangan kira di kolaborasi itu saudara bisa dengan baik ketika nggak menguasai alat komunikasi, yaitu bahasa Inggris tadi, atau bahasa mesin, atau bahasa apa saja. Nah, ini kompetensi yang lain adalah saya sebut di muka tadi, ini merupakan kompetensi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berada di lingkungan kita, yaitu curiosity, hasrat ingin tahu, inisiatif, harus punya inisiatif. Jangan bengong aja di kelas, diam aja, nggak punya inisiatif, nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab dan sebagainya. Kemudian persistent grit itu artinya tahan banting, jangan ngantuan. Mahasiswa yang dikit-dikit ngantuan. Kenapa ngantuk? Karena nggak berpikir, otaknya nggak untuk berpikir. Kenapa ngantuk? Nggak pernah olahraga. Jadi mahasiswa nggak pernah olahraga. Setiap hari mahasiswa itu harus melangkah 6.000. Jalan kaki atau jogging, itu namanya orang sehat beneran. Kemudian harus adaptif dan juga memiliki leadership. Nah, ini kita harus memiliki transformasi ini ya, berhijrah dari yang tadi malas-malas itu ke tempat yang lebih hebat, supaya Anda bisa memanage diri saudara dan juga menjadi pemimpin yang hebat. Sehingga tentunya saja kalau untuk bertransformasi itu ya saudara memang harus bisa melakukan learning to be. Siapa saudara, kemana saudara. Kemudian harus learning to create, untuk mencipta. Learning to care, perhatian kepada orang lain. Kemudian learning to learn, learning to know, learning to lead, dan sebagainya itu. Nah, ini yang terakhir mungkin. Jangan sampai saudara, para mahasiswa yang pengikut saudara itu, karena ini pemimpin, insya Allah tidak berada di comfort zone. Orang itu selalu saja suka di zona nyaman. Oleh karena itu dioprek-oprek untuk memiliki fear zone, zona yang galau, karena dari kegalauan itu akan berbuat sesuatu. Nah, setelah itu harus berada di learning zone, zona belajar. Tapi yang paling top lagi adalah zona untuk growth, untuk tumbuh, berkembang. Dari tidak baik menjadi baik, dari tidak efisien menjadi efisien, dan sebagainya. Nah, itulah saudara apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan mudah-mudahan
saudara selalu sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Suyanto PhD atas materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Izinkan saya meringkas apa yang disampaikan Prof. Yanto, yaitu mengenai revolusi industri 4.0, itu perlu adanya connectivity, kemudian adanya kemajuan iptek dan juga IoT. Dan sekarang ini juga sudah di era digital, sehingga peran manusia itu akan digantikan oleh robot atau Internet of Thinking. Kemudian modal seorang pemimpin di era digital tentu harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Digital leadership itu harus meninggalkan asumsi lama, pemimpin harus mengikuti perkembangan zaman, dan pemimpin mahasiswa itu harus siap lifelong learning, learning how to learn, dan customized learning. Pemimpin yang benar itu merupakan pemimpin yang memiliki mindset yang benar, maka bisa dikatakan menjadi pemimpin yang sukses. Oleh sebab itu, mempunyai growth mindset dan juga keterampilan abad 21 ini merupakan hal yang perlu dikuasai oleh mahasiswa, khususnya bagi aktivis mahasiswa. Nah, itu tadi penjelasan dari Prof. Yanto.